Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita lihat beberapa asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran di surat At-Taghabun. Setidaknya ada riwayat yang berkenaan dengan 2 ayat di dalam surat At-Taghabun ini. Asbabun nuzul surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku, dalam suatu riwayat ditemukan bahwa ayat inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, yakni ayat ke-14 surat At-Taghabun ini turun berkenaan dengan sesuatu kaum dari ahli Mekah yang masuk Islam. Akan tetapinya istri dan anak-anaknya menolak hijrah ataupun ditinggal hijrah ke Madinah. Nah, karena kemudian mereka diberati oleh anak istrinya, mereka tertinggal tidak ikut hijrah ke Madinah. Lama kelamaan mereka pun hijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, mereka melihat kawan-kawannya ini telah banyak mendapatkan pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka merasa ketinggalan jauh dengan teman-temannya. Karenanya kemudian mereka menyesal. Lalu mereka bermaksud menyiksa istri dan anak-anak mereka yang menjadi penghalang untuk berhijrah waktu itu. Maka lalu turunlah ayat yang selanjutnya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang di bagian akhir ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kalian memaafkan mereka dan kalian tidak memarahi mereka serta mengampuni mereka. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al-Hakim, yang menganggap bahwa hadis yang artinya kurang lebih demikian tadi ini sahih, yang bersumber dari Ibnu Abbas. Saudaraku, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa surat At-Taghabun itu seluruhnya turunnya di Mekah. Kecuali ada satu ayat yang turunnya di Madinah, yakni ayat ini, ayat 14 dari surat At-Taghabun itu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan Auf bin Malik Al-Asja'i yang mempunyai anak istri yang selalu menangisinya. Jadi anak istri mereka ini selalu menangisi Auf bin Malik Al-Asja'i apabila dia akan pergi berperang. Bahkan tidak hanya menangisi, menghalang-halanginya dengan kata-kata, kepada siapa engkau akan titipkan kami ini. Lalu karena ia merasa kasihan kepada mereka, kepada anak mereka dan kepada anak dan istrinya, maka dia tidak jadi berperang bersama Rasulullah atau bersama para sahabat yang lain. Saudaraku, selanjutnya ayat-ayat lainnya sampai akhir surat itu diturunkan di Madinah. Ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Atha bin Yasar. Saudaraku, Allah berfirman kemudian di dalam
surat At-Taghabun ini ayat yang ke-16. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya, maka bertakwalah kalian, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudaraku, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika turun ayat ittaqullaha haqqa tuqatih di dalam surat Al-Imran ayat yang 102 itu, kaum muslimin melakukan berbagai amal sampai bengkak-bengkak kaki dan luka-luka di dahi mereka itu. Maka Allah menurunkan ayat selanjutnya, yakni ayat 16 surat At-Taghabun ini yang mengentengkan kaum muslimin, meringankan kaum muslimin dalam hal beribadah agar tidak memberat-beratkan diri, ya. Maka Allah berfirman di ayat ini tadi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.